jalan, di kanan jalan, di kiri jalan, di kanan jalan, datang ke tengah jalan pulang. Datang ke tengah jalan pulang. Umak malang, bapakku malang. Umak malang, bapakku malang. Turun ke aku lah malang juga. Turun ke aku lah malang juga. Sangkannya pandan tumbuh di darat, sangkannya pandan tumbuh di darat, di dalam kebun tidak berbunga. Di dalam kebun tidak berbunga. Sangkan badan jauh melarat, sangkan badan jauh melarat, di dalam dusun tidak terguna. Di dalam dusun tidak terguna. Satu dusun lah Tanjung Raja, satu dusun lah Tanjung Raja, kedua dusun dusun Pegagan. Kedua dusun dusun Pegagan. Dari senang banyaklah sara, dari senang banyaklah sara, mak ini nian di perantauan. Mak ini nian di perantauan. Kalau nak nginak derian tinggi, kalau nak nginak derian tinggi, burunglah pipit membuat sarang. Burunglah pipit membuat sarang. Kalau nak nginak nasib aku nih, kalau nak nginak nasib aku nih, kina irake putus pengarah.
Sinai rakit putus pengarah. Mana nian cara nak mandi, mana nian cara nak mandi, Bengkalan ada di berang sana. Bengkalan ada di berang sana. Cek. Oke ya. Niat di hati nak ku aja jadi. Niat di hati nak ku aja. Cek 1. Dalam pameran Pekan Pustaka di Perpustakaan Masjid Agung Palembang, sebanyak 200 koleksi sejarah dan budaya Palembang, serta puluhan koleksi pustaka dan manuskrip kuno ditampilkan termasuk Al-Quran tertua yang berusia kurang lebih 200 tahun pun dipamerkan. Ada pula buku sejarah Palembang pertama yang ditulis oleh penulis asli Palembang R.H.M. Akib. Selain bisa melihat beragam koleksi buku kuno, di sini pengunjung pun bisa menggali beragam pengetahuan lewat diskusi yang diadakan oleh penyelenggara Pekan Pustaka Buku. Panitia dalam Pekan Pustaka ini, Ahmad Subhan, mengatakan, selain memanfaatkan momentum Hari Buku Sedunia, ia pun menggunakan media ini untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa Palembang mempunyai jejak-jejak keberaksaraan yang cukup panjang. Salah satu jejak keberaksaraan tersebut yakni penerbitan Al-Quran pada tahun 1848 oleh Syekh Muhammad Ashari. Kemudian momentum lainnya, kita ingin memperkenalkan Pustaka Palembang, bahwa Palembang punya jejak-jejak keberaksaraan, buku, penerbitan, percetakan, penulis yang cukup panjang. Salah satunya adalah penerbitan Al-Quran pada tahun 1848 oleh Syekh Muhammad Ashari. Selain itu tentu saja ada banyak lagi jejak pustaka di Palembang itu yang ingin kita publikasikan gitu ya. Salah satu pengunjung, Nyayu Imelda, mengatakan dirinya sangat mengapresiasi dengan kegiatan Pekan Pustaka ini. Selain dapat menambah wawasan mengenai sejarah Palembang yang sebelumnya tidak diketahui, pameran Pekan Pustaka ini pun dapat menambah silaturahmi sesama pengunjung lewat diskusi-diskusi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Oh, bagus banget, bisa bikin kita jadi tambah semangat untuk baca buku. Kan banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita nggak tahu kan. Kalau menurut aku banyak buku lama ya, banyak banget buku lama. Buku barunya juga ada, tapi kayaknya buku barunya sedikit. Banyak buku lama, tapi walaupun buku lama banyak, tapi banyak banget wawasan juga kita dapat. Pekan Pustaka yang berada di lantai 3 Perpustakaan Masjid Agung Palembang ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 28 April 2019. Di sini dipamerkan berbagai peninggalan pustaka yang berhasil dikumpulkan oleh ketiga perpustakaan tersebut, termasuk koleksi pribadi dari masing-masing pendukung kegiatan. Tim Liputan, Sriwijaya TV. Di Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terdapat sebuah Al-Quran yang berusia 171 tahun yang juga merupakan Al-Quran tertua se-Asia Tenggara. Ahmad Subhan, Perpustakaan Partikelir, menjelaskan, Al-Quran ini merupakan Al-Quran yang dicetak oleh Kemas Muhammad Ashari pada tahun 1848 di Kampung Demang Jaya, Dua Ulu, Palembang, dan masih tetap utuh hingga sekarang. Ia mengatakan Al-Quran ini dianggap tua karena merupakan produk cetak yang baru masuk di Palembang pada tahun 1848. Kemas Muhammad Ashari dibantu orang Singapura bernama Ibrahim bin Hussein, murid dari perintis sastrawan Melayu Nusantara Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, menjadi tenaga terampil mencetak Al-Quran ini.
di Tiga Ulu tepatnya, Kampung Demang Jaya Laksana, oleh Kemas Muhammad Azhari pada tahun 1848. Sehingga kalau kita hitung sudah 171 tahun ya. Nah, mungkin orang mengira kok 171 tahun itu dianggap sudah tua banget. Iya, dia dianggap tua, bahkan tertua se-Asia Tenggara. Karena ini adalah produk cetak. Kalau kita bilang itu yang Dalam Al-Quran terdapat kolofon atau keterangan penerbitan yang ditulis dengan aksara Arab dengan bahasa Melayu, membuat 5 kalender Hijriah, Masehi, Qibti atau Mesir kuno, Persi, dan Rumi. Subhan juga menambahkan Kemas Azhari seorang berwawasan luas seolah ingin mewujudkan Muslim di Palembang dapat membuat Al-Quran cetak, di mana simbol modernitas saat itu. Dicetak selama 50 hari, 105 eksemplar, dan saat ini hanya tersisa 2 di Palembang. Pertama dikoleksi pribadi oleh Abdul Azim Amin dan milik Museum SMB 2. Manda Lydia, PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dulur-dulur peserta Pekan Pustaka Palembang 3. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara pembukaan dan kampanye penetapan Hari Buku Palembang, yaitu tanggal 21 Agustus. Pada hari ini kita akan ditemani MC kondang kita, yaitu Kakanda Febri Alintani. Beliau merupakan sastrawan, budayawan, dan sejarawan Sumatera Selatan. Baiklah, dulur-dulur yang berbahagia, marilah kita sambut MC kita pada hari ini. Yang kami hormati Kakanda Febri Alintani, kami persilakan. Terima kasih. Teriring kalam dan pepatah, izinkan saya menyampaikan bicara. Teriring kalam dan sembah, izinkan saya memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati peserta Pekan Pustaka Palembang ketiga dan kampanye Hari Buku Palembang yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 21-28 Agustus. Yang mulia Sultan Mahmud IV, Raden Muhammad Fawaz Diraja, dan juga para pembicara pada hari ini. Ada Bung Golagong, ada juga Bung Dr. Firman sebagai presenter. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, di Zoom ini, untuk kembali mengadakan Pekan Pustaka Palembang ketiga, yang sudah dilaksanakan, ya kalau ketiga berarti ini setiap tahun, 3 tahun yang lalu yang digagas oleh Saudara Subhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pada kesempatan ini kita buka dahulu kegiatan ini dan nanti berkenan kepada Yang Mulia Sultan Mahmud Badur IV, Jaya Wikramo, Raden Muhammad Fawaz Diraja untuk membuka kegiatan ini. Dan juga ada acara sambutan sebelumnya oleh Saudara Subhan sebagai penggagas dari Pekan Buku, maksud saya Hari Buku Palembang, dan juga nanti ada doa yang akan disampaikan oleh Saudara Mansa. Baiklah, kita langsung saja mendengar sambutan dari Saudara Azubhan yang sebagai penggagas sekaligus juga sebagai panitia atau ketua panitia dari kegiatan Pekan Pustaka Palembang ketiga dan kampanye Hari Buku Palembang. Kepada Saudara Subhan, Ahmad Subhan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan,
kebajikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan tercurah untuk kita semua. Di kota ini, tepat pada hari ini, 173 tahun yang lalu, di Tiga Ulu, tepatnya di Kampung Demang Jaya Laksana, seorang ulama bernama Kemas Muhammad Azhari bersama Ibrahim bin Husain selesai mencetak Al-Quran. Peristiwa pada tahun 1848 itulah yang mempertemukan kita semua pada hari ini, 21 Agustus 2021. Hari bersejarah yang hendak kita peringati sebagai Hari Buku Palembang. Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama yang saya muliakan. Para pemirsa yang saya hormati. Pekan Pustaka Palembang Perdana berlangsung 2 tahun yang lalu, yakni pada tanggal 21 hingga 28 April 2019. Momentum yang kami rayakan waktu itu ialah Hari Buku Sedunia yang diperingati oleh masyarakat secara internasional setiap tanggal 23 April. Jika Pekan Pustaka Palembang pertama diadakan di Perpustakaan Masjid Agung yang kini menyandang nama Sultan Mahmud Badarudin I, maka Pekan Pustaka Palembang II kami selenggarakan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II pada tanggal 1 hingga 8 September 2019. Saat itu kami ikut merayakan Hari Aksara Sedunia atau yang juga disebut Hari Literasi Internasional pada tanggal 8 September. Kami merayakan Hari Literasi itu dengan mengajak masyarakat mengenal kembali 3 aksara yang pernah berlaku secara umum di Palembang, yaitu aksara Palawa, aksara Kaganga, dan Arab Melayu. Hari ini kami atau kita semua mulai berikhtiar agar tanggal 21 Agustus dapat menjadi hari istimewa bagi kota kita sebagai Hari Buku Palembang. Benar-benar suatu kehormatan serta keberuntungan bagi kita karena Duta Baca Indonesia, Heri Hendrayana Haris, yang lebih populer dengan nama Pena Golagong, telah hadir di forum ini. Hadir pula Dr. Firman Freddy Busro sebagai Duta Baca Sumatera Selatan, yang sejak 2 tahun yang lalu bersama kami menyelenggarakan Pekan Pustaka Palembang. 2 duta kita ini sebentar lagi kita saksikan sebagai pembicara bagi kita semua untuk menyuarakan aspirasi kita bersama agar hari ini tanggal 21 Agustus pada masa mendatang dapat disepakati sebagai Hari Buku Palembang. Kami Panitia Pekan Pustaka Palembang 3, saya Ahmad Subhan, Jeki Supriyadi, Hafiduddin, Wendy Fermana Putra, serta Robi Aditya Saganta, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Subhan. Semoga harapan kita semua untuk Hari Buku tanggal 21 Agustus, Hari Buku Palembang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita dengarkan sambutan dan sekaligus juga membuka kegiatan Pekan Pustaka Palembang ketiga sekaligus juga penetapan Hari Buku, kampanye penetapan Hari Buku. Pada Yang Mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Raden Muhammad Pawas Diraja, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul melalui media daring, yaitu Zoom meeting, di mana kita di sini untuk memperingatin Hari Buku yang kita kenal dan Pekan Pustaka Palembang yang ketiga. Mungkin sebelumnya permulaan mungkin kita
di Sumatera Selatan ini turut bersedih. Pertama-tama kita doakan kepada Ibu Hajah Percalian Putri yang bukan duta literasi, yang saya juga sangat turut bersedih karena mungkin beliau ada generasi muda yang akan sangat peduli sama buku sama literasi. Mungkin untuk itu mari kita mendoakan beliau bersama. Pertama kali mari bersama-sama kita mengucapkan Al-Fatihah dulu untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Jadi memang kita kehilangan seorang yang sangat membanggakan Sumatera Selatan karena duta literasi, cuma namanya kita sudah takdir, artinya kita harus kehilangan Sri Kandi kita. Oke, kita mulai. Yang saya hormatin di sini saya ucapkan terima kasih kepada, pertama kali saya ucapkan pada panitia sebesar-besarnya, pada Bapak Muhammad Subhan dan teman-teman yang saya pikir sangat gigih dalam berjuang untuk menjadikan Palembang sebagai Pekan Pustaka 3 Palembang ini dan menjadikan hari jadi hari buku Palembang ini tanggal 21 Agustus. Kampanye beliau memang sangat hebat, teguh dan berdasarkan kenyataan, atau kita akan mengembalikan nilai-nilai kesejarahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Hendrayana Haris, atau kita lebih kenal sebagai Golagong, yaitu Duta Baca Indonesia. Beliau juga yang ikut serta untuk mempromosikan bahwa kita harus bisa masyarakat ini lebih mengenal membaca, lebih menyukai membaca. Dan juga sini saya ucapkan selamat datang juga terima kasih kepada Dr. Firman Freddy Busro yang Duta Baca Sumatera Selatan, yang bersama-sama kita semua mempromosikan baca ini menjadi suatu kenikmatan atau hobi kita sebagai masyarakat. Bisa kita kenal dari zaman dahulu di Melayu, di Palembang, Arab Melayu atau naskah-naskah kita sudah dikenal. Orang akan lebih suka membaca dan mendengarkan syair-syair yang dibuat oleh orang-orang dari Palembang. Kita lihat, kenal ada namanya syair Perang Menteng, ada syair Burung Nuri, syair Sinyo Kosta yang dibuat oleh Sultan Mahmud Badarudin kedua. Itu semua menunjukkan bahwa ternyata di Palembang sejak zaman dulu sudah ada minat membaca dan menikmati budaya-budaya akan hasil budaya membaca atau bersyair tersebut. Saya harap ke depannya harapan kita bersama bisa tercapai, yaitu menetapkan 21 Agustus ini sebagai Hari Buku Palembang, karena diketahui bahwa pada saat itu percetakan pertama mungkin di Indonesia itu berasal dari Palembang. Mungkin bisa kita arahkan, bisa kita tujukan kepada semua masyarakat nasional ini di Indonesia bahwa bukan dari Surabaya percetakan itu. Mungkin hari percetakan bisa berubah menjadi hari tanggal 21 Agustus karena ditemukannya cetakan pertama di Indonesia. Mungkin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Pustaka Palembang ketiga tahun 2021 pada tanggal 21 Agustus ini kita mulai. Sekarang applause-nya sekarang pakai jempol ya, bukannya lagi pakai itu. Jadi saya terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita dan juga bisa menumbuhkan minat baca di Sumatera Selatan, di Kota Palembang khususnya, sehingga kita bisa mengembalikan nilai-nilai Sumatera Selatan bahwa nilai kita adalah religius dan juga sangat mencintai akan budaya membaca ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Sultan Mahmud IV Jaya Wikramo Raden Muhammad Fawaz Diraja yang telah menyampaikan sambutan dan juga membuka kegiatan Pekan Pustaka ketiga, Palembang ketiga. Dan
Berikut kita dengarkan doa. Tadi sudah disampaikan Al-Fatihah kepada almarhumah Perca Lenpuri, Duta Literasi dan personil yang sangat berharga di Kota Palembang, Sumatera Selatan maksud saya, yang orang muda yang memiliki kegiatan maupun aktivitas dan juga visi yang baik tentang literasi. Nah, di dalam doa ini nanti kami harapkan juga akan kita doakan juga Perca Lenpuri diampuni segala dosanya dan juga diterima segala amal baiknya, terutama amal jariah tentang literasi ya, yang tentu itu sangat berkepanjangan. Nah, untuk doa kami mohon kepada Saudara Iman Syah untuk memandu doa ini. Kepada Saudara Iman Syah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara sekalian yang berada di sini. Pertama-tama marilah kita henti-hentinya mengucapkan dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita nantinya di akhirat nanti diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sumatera Selatan turut berduka, kita di sini turut berduka atas kehilangannya seorang putri dari Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah dan doa kepada almarhumah Haja Perca Lenpuri binti Haji Herman Deru agar diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan yang layak di sisinya, serta dijadikan kuburnya bagian daripada surga-surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah la hazihinya wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kadzalikal al-Fatihah ila ruhiha almarhumah Haja Perca Lenpuri binti Haji Herman Deru man ijtamanaha huna bisababiha Allah yafirullaha wa yarhamha wa afi bihi wa anha wa akrim nuzulah wa basit marqatiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afinu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajhikal karim ya azimil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa afanha. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa afanha. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa afanha wa akrim nuzulaha wa masih marqal jannata waswaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iman. Kita juga berdoa agar kegiatan Pekan Pustaka Palembang ketiga dan kampanye Hari Buku Palembang ini akan berlangsung dengan sukses yang dimulai tanggal 21 sampai tanggal 28 Agustus tahun 2021 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang
kami hormati, kita mulai acara Pekan Pustaka ini. Nanti akan saya serahkan kepada presenter Dr. Firman Freddy Busro, yang juga sebagai Duta Baca Sumatera Selatan. Akhir kata, saya akhir dengan sebuah pantun, kalau ada kaca yang pecah, jangan dibuang sembarangan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawirakrama, ya, yang tadi telah membuka acara Pekan Pustaka Palembang. Yang saya hormati Kakanda Febri Alintani, ya, dan juga yang saya hormati di sini panitia Ahmad Subhan, yang saya kenal sosok beliau sangat gigih, ya, untuk memperjuangkan Hari Buku Palembang, dan tentunya yang kita banggakan semua, ya, yang menjadi keynote speaker pada pagi hari ini, ya, yaitu Bung Golagong. Selamat pagi, Bung. Apa kabar? Sehat, Bung? Baik, nanti kita akan mendengarkan, ya, pembicaraan dan juga menjadi narasumber kita, ya, utama pada pagi ini, ya. Dan tentunya saya juga menyapa seluruh peserta Zoom meeting, dan juga ini disaksikan di channel YouTube Mang Dayat, ya. Jadi tentunya kegiatan kita ini kita lakukan secara daring, tetapi akan dipantau seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada dari luar negeri juga yang memantau. Dan kita ini menunjukkan bahwa spirit kita terhadap dan juga semangat kita untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Dan seperti kita ketahui, ya, bahwa mengapa acara ini dilakukan, karena kita semua tahu bahwa di dunia itu dikenal Hari Buku Sedunia itu pada tanggal 23 April. Dan juga untuk Hari Buku Nasional itu diperingati setiap tanggal 17 Mei. Nah, tentunya kalau kita melihat daripada sejarah, ya, tidak ada salahnya kalau misalnya kita memiliki Hari Buku Palembang. Nah, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat menarik, ya. Mengapa? Karena ada suatu sejarah yang tidak bisa kita lupakan, ya, di mana Hari Buku Palembang yang akan kita kampanyekan ini, ya, ini merupakan perjuangan daripada Kemas Muhammad Azhari, ya, di mana beliau yang membuat suatu percetakan, ya, di mana percetakan itu dilakukan selama 50 hari, ya, dan tepat waktu selesainya itu adalah pada tanggal 21 Agustus 1848. Nah, tentunya ini adalah suatu sejarah, ya, di mana Kota Palembang yang kita cintai ini telah lebih dahulu, ya, bahwa menunjukkan semangat literasi. Dan memang pada hari ini kita semua masih diselimuti rasa duka mendalam, ya, di mana Duta Literasi Sumatera Selatan Adinda Haja Percalian Puri, ya, telah kembali ke rahmatullah. Dan ini memang suatu hal yang sangat menyedihkan dan sangat kehilangan kita di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga tadi telah dibacakan doa, ya, untuk Adinda Hajah Percalian Puri, dan semoga Adinda Percalian Puri diberikan ketenangan, ya, dan juga kepada keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Nah, sebelum saya mempersilakan nanti Bung Golagong,
ya untuk memberikan presentasinya tentang kampanye ya Pekan Pustaka Palembang, di mana kampanye ini adalah untuk penetapan tanggal 21 Agustus ya sebagai Hari Buku Palembang. Saya akan membacakan sekilas ya sepintas tentang riwayat hidup daripada kurikulum VT daripada Bung Golagong yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Ini merupakan suatu kebanggaan acara kita bisa dihadiri dan nanti kita akan diberikan pencerahan dari Bung Golagong selaku Duta Baca Indonesia. Nah, Bung Golagong ini nama aslinya adalah Heri Hendriana Haris, lahir pada tanggal 15 Agustus 1963 di Purwakarta dan Purwakarta, Jawa Barat. Nah, beliau saat ini adalah sebagai Duta Baca Indonesia dan juga beliau ini adalah Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia, ya. Dan juga sastrawan serta pendiri Rumah Dunia yang ada di Serang, Banten. Dan beliau ini dikukuhkan sebagai Duta Baca Indonesia itu pada tanggal 30 April 2021 ya. Dan karya-karya beliau ini sudah banyak sekali ya. Dan saya termasuk orang yang mengagumi sosok Bung Golagong ini, di mana sangat intens terhadap dunia sastra ya. Nah, tentunya kita sangat membutuhkan keilmuan, wawasan dan pengalaman yang nanti bisa di-sharing oleh Bung Golagong dalam rangka kampanye penetapan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang. Nah, nanti saya akan serahkan namanya meeting ini kepada Bung Golagong untuk menyampaikan ya presentasinya. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan pantun, karena kalau orang Palembang ini sudah terbiasa setiap acara pasti akan memberikan pantun. Pergi belanja ke Pasar Lemabang, jangan lupa membeli daun salam. Mari kita sukseskan Pekan Pustaka Palembang demi kejayaan Palembang Darussalam. Demikian ya yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya berikan waktu dan tempat kepada Bung Golagong untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan, Bung. Mohon maaf. Suaranya, mohon maaf, Golagong. Ibu. Suaranya belum terdengar. Ya. Halo? Nah, baik, oke. Ada. Bagus ya? Bagus, Bung. Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena memakai, tadi saya cari-cari kostum Palembang, ternyata belum punya. Jadi saya pakai Aceh, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Bung, nggak apa-apa. Yang terhormat ini Sultan Mahmud Badarudin, mohon maaf ini saya hanya menyesuaikan saja, jangan-jangan salah kostum saya ini. Oke. Saya mengucapkan, saya ikut berduka cita ya atas meninggalnya Hajah Percalian Puri. Percalian Puri ya. Saya baca di grup WhatsApp Duta Literasi. Beliau putri Pak Gubernur ya. Betul sekali. Ya. Ya saya ikut berduka cita. Mudah-mudahan Adinda mendapatkan cahaya terang di alam kuburnya, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi informasi katanya talk show sehingga saya tidak menyiapkan PowerPoint. Oh iya, baik. Jadi
Dari tadi saya ada acara dengan keluarga, jadi saya lari sebentar. Tapi sebelum itu saya mau mengawali bagaimana saya berada di lingkungan literasi. Saya ingin memaparkan bagaimana semuanya berawal. Boleh ya? Saya mau share ada beberapa slide. Boleh ya? Oh, silakan. Oke. Bagaimana, sudah ada belum share-nya ininya? Ya, sudah ada, Bung. Sudah ya? Oke, ambil. Oke. Saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat di Palembang, bahwa Palembang itu secara diam-diam menjadi tempat istimewa bagi saya. Saya sering melakukan perjalanan, kalau saya jenuh misalnya, saya tidak bisa traveling kemana-mana, ya saya menyeberangi Selat Sunda ke Bakauni, ke Lampung, naik kereta, lalu dari situ naik angkutan kota, turun di Pasar 16, ya di situ ada hotel di depan Masjid Raya, hotel di pertokoan namanya Hotel Sederhana kalau nggak salah. Jadi saya sering ngopi di Pasar 16, lihat makan di perahu terapung, di Kuta Besar ya. Jadi mohon maaf, setelah Bu Megawati jadi presiden, tiba-tiba wilayah itu menjadi menyenangkan gitu ya. Ya memang ada sesuatu yang harus dikorbankan, tapi menjadi tempat yang enak gitu. Sungai Musi ada gatnya, ada plaza, ada pedestriannya ya di depan Kuta Besak itu. Sehingga saya selalu biasanya destinasi terakhir saya itu naik kereta ke Lubuk Linggau atau naik perahu ke Muntok. Saya menyenangi sekali tuh naik perahu di Bom Baru kalau nggak salah. Tapi terakhir itu sebelum pandemi ternyata sudah nggak ada ya rute dari Muntok ke Bom Baru, sehingga saya harus naik pesawat ke Palembang. Nah itu kalau saja destinasi itu dipelihara, dirawat, sehingga kebesaran Sriwijaya di sepanjang Musi itu masih tetap bisa kita nikmati. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak itu perahu dari Bom Baru ke Muntok, Pak Dr. Firman? Masih ya. Kemarin saya nggak apa jadwalnya gitu ya. Iya. Oke. Saya akan mulai ini terkait dengan buku. Ini buku terbaru saya, Gong Smash. Silakan pesan saja ke Epigraph. Ini buku terbaru saya, bagaimana filosofi badminton saya gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ini 3 generasi. Saya Pak Sultan Mahmud, saya kehilangan tangan umur kelas 6 SD. Nah, bapak saya meminta saya untuk melupakan peristiwa itu dengan membaca dan badminton. 2 hal ini. Jadi kelas 6 SD yang saya lakukan adalah membaca badminton. Begitu saja. Saya tinggal di alun-alun, jadi ada komplek Pedanka. Bapak saya guru, ibu saya guru. Jadi saya lari-lari terus, Pak. Lari-lari aja, lari baca. Dan ternyata nih teman-teman, saya selagi hidup diberi pahala sama Allah dari kebiasaan membaca dan berolahraga. Kemarin di Asian Games di Palembang, setelahnya kan ada Asian Para Game untuk orang-orang cacat ya Pak ya, di Palembang. Nah sebetulnya pada tahun 86 di Solo pernah jadi tuan rumah juga, dan di Kobe Jepang saya ini atlet penyandang cacat. Jadi saya ini penyabet medali emas dari kebiasaan badminton tadi. Jadi saya ini atlet Indonesia menyabet 4 medali emas di luar biasa Para Game. 3 emas di Solo, 1 emas di Jepang. Di Jepang itu saya dapat double. Jadi kemarin tuh Gray sama Apriani dapat di Tokyo, saya di Kobe, Jepang. Cuman bonusnya Sultan 1 juta waktu saya, sekarang 5 miliar. Nggak apa-apa, bonus atlet harus besar. Nah, saya sudah 125 buku. Saya senang traveling, termasuk mudah-mudahan tahun depan saya bisa berkunjung ke Palembang lagi. Saya kangen sekali tuh makan di bawah jembatan Ampera, ada warung terapung. Aduh, saya suka banget di situ. Nah, ini saya sudah 20 negara, alhamdulillah diundang KBRI, diundang diaspora dan sebagainya. Nah, ini biodata saya sudah, ini award-nya. Nah, sekarang alhamdulillah, walaupun saya tidak cantik seperti Najwa Shihab,
saya diamanahi jadi duta baca Indonesia, meneruskan perjuangan Najwa Shihab. Jadi kemarin rambutnya gondrong saya, Mas Valintan, gondrong segini. Kata Perpusnas, mau nggak jadi duta baca? Wah, jangan ngeprank, kata ini kiranya ngeprank. Syaratnya cuma satu, apa? Potong rambut, katanya. Waduh, saya potong, alhamdulillah, diterima akhirnya. Nah, film saya nanti besok, mungkin Oktober atau akhir tahun, pandemi selesai, ini film layar lebar, mudah-mudahan di 21 di Palembang diputar. Balada Siro ini juga tentang anak muda yang di dalam tasnya itu isinya buku doang. Jadi nyuruh orang baca, tentu ada romansnya. Nah, Menggenggam Dunia juga buku lain saya. Ini keluarga. Nah, jadi itulah latar belakang saya. Kenapa saya selalu senang mengajak orang membaca buku. Dan yang terakhir berolahraga. Karena itu seruan Allah, seruan Tuhan. Kata Allah, ikro, kolam. Jadi bukan seruan saya. Maka saya minta sama Allah, ya Allah, aku akan jadi prajuritmu, aku akan jadi mujahid, aku akan mengajak orang-orang membaca. Maka beri aku kesehatan, beri aku rezeki yang halal, panjangkan umurku, gitu ya. Sehingga aku akan mengampanyekan pentingnya ikro. Nah, di otonomi daerah ini ada Undang-Undang nomor 3 Pak Sultan, nomor 3 tahun 2017, itu undang-undang tentang sistem perbukuan. Jadi sistem perbukuan itu undang-undang dari pemerintah Jokowi yang belum direspon oleh seluruh wilayah daerah provinsi. Tidak dibuatkan peraturan daerahnya. Jadi bagaimana sistem perbukuan di daerah bisa berkembang kalau tidak ada payung hukumnya? Padahal pusat sudah membuatkan undang-undang sistem perbukuan. Nomor 3 tahun 2017. Jadi memberi kesempatan berkah otonomi daerah agar daerah berkembang. Inovatif, ya inovasi. Jadi ada kegiatan-kegiatan inovasi. Nah, saya ketika dihubungi Ahmad, panitianya, saya kaget. Wah, benar nih Palembang berani mengawali, menginisiasi, menjadi pionir, merayakan Lebaran Buku dengan latar belakang sejarah tadi pembuat pencetakan Al-Quran ya. Wah, ini luar biasa. Jadi dalam 1 tahun, Rumah Dunia yang saya kelola dengan teman-teman relawan, itu biasanya bulan April merayakan Hari Buku Sedunia, punya orang. Kemudian bulan Mei, 17 Mei, Hari Buku Nasional. Kemarin kami rayakan pameran buku di Banten, Hari Buku Nasional dengan IKAPI Banten dan komunitas Fakrab serta beberapa komunitas. Sukses diselenggarakan di Universitas Tirtayasa Serang. Saya sempat bergurau itu, masa ya kita ngerayain punya orang aja, akhirnya dirayakanlah Hari Buku Nasional. Lalu ada Literasi Day, Hari Aksara Internasional, tanggal 9 September kalau nggak salah. Nah, di setiap perayaan itu, kami atau saya pribadi, kalau Literasi Day 9 September, saya keluar dari rumah, membagikan sembako buku. Sembako buku itu di era pandemi, di dalam satu tas itu saya tergantung anggaran belanja rumah tangga, tergantung istri. Pak, ini satu paket cuman bisa beli minyak sama beras atau sama Indomie 5. Lalu saya sisipkan bukunya. Jadi sembako buku itu, sembako beralamat ke bawah, ke perut, ke toilet, mohon maaf. Lalu yang ke atas, investasinya. Jadi saya namai sembako buku. Gitu. Jadi oke, kamu lapar, ya ala kadarnya Indomie, dan sebagainya lah. Jadi ada beberapa dari sembako itu 2 atau 3 item, kemudian buku. Nah itu di saat Literasi Day. Kalau di Hari Buku Sedunianya, bulan April, kami memestakan penulis-penulis lokal. Kemarin rekor itu 67 buku dari komunitas seluruh Indonesia yang mau datang ke Rumah Dunia, dirayakan dibedah dalam waktu 3 hari biasanya, Jumat, Sabtu, Minggu. Mereka datang check-in, tidurnya di rumah penduduk, bayar 50.000. Lalu welcome party malamnya, pembacaan puisi, hari pertama Jumat sebelum sholat Jumat, kita bedah buku sekian, lalu hari Sabtunya, malamnya kesenian, baca puisi dan sebagainya. Hari Minggunya kasih award.
award misalnya cover buku terbaik atau apa satu lagi itu ya saya lupa, cover buku terbaik dan peserta teraktif lah seperti itu. Nah, jadi ketika 21 Agustus Palembang ini luar biasa ini. Di Indonesia ini saya tidak menyebut darurat. Di Indonesia ini Pak, penelitian UNESCO, satu orang Indonesia harusnya membaca 3 buku dalam 1 tahun. Ternyata Perpusnas mensurvei 90 orang mengeroyok 1 buku. Jadi kalau misalnya Palembang merayakan Hari Buku Palembang, lalu orang-orang di seluruh Indonesia menengok ke Palembang, wih, ada Hari Buku Palembang. Lalu isinya apa? Apakah sekedar seremonial saja merayakan percetakan tari Quran? Apakah mau beradaptasi dengan situasi sekarang? Misalnya generasi Z, misalnya mungkin memestakan buku-buku yang ditulis oleh penulis lokal. Mungkin pameran buku-buku tua. Nah, sehingga milestone-nya nanti di tahun 2022 misalnya membuat pesta Hari Buku Palembang, otonomi daerah cuek aja, nggak akan ada yang ngelarang dan nggak akan dosa. Justru itu menjadi semacam milestone di Indonesia, semacam tonggak. Hanya saran saya kontennya, isinya, kegiatan ini kalau mau reguler, kalender event tiap tahun itu harus membuat semacam kalender event misalnya 3 tahun, bikin FGD. Jadi nanti apakah ada yang skala internasional, tentu Palembang dengan latar belakang Sriwijaya itu udah jelas internasional. Jadi memang harus internasional. Jadi ada ditiru saja Indonesian Book Fair misalnya. Jadi ada pameran buku. Jadi penerbit-penerbit seluruh Indonesia diundang oleh IKP daerah dengan tadi membuat peraturan daerah sistem perbukuan, sehingga pesta Hari Buku di Palembang itu menjadi kegiatan nasional bahkan internasional. Selama ini kan hanya misalnya Ubud Writers, ya kan? Kemudian apalagi ya, Ubud Writers, Makassar Writers, lalu secara sporadis, lalu komunitas-komunitas. Ini pemerintah daerah dianggarkan anggaran APBD, mungkin apa tidak? Tentu harus ada payung hukumnya. Nah, itu yang saya maksudkan bahwa mengembalikan kejayaan Palembang itu tidak hanya sekedar seminar-seminar, tapi narasi tidak cukup, aksi. Dan Hari Buku Palembang 21 Agustus, itu di bulan Agustus, ketika aromanya masih hari kemerdekaan, itu luar biasa buat saya. Kalau itu rutin tiap tahun, mungkin saya masih panjang umur, saya rasa saya sering, misalnya kalau ada karnaval di beberapa kota, misalnya saya sering datang diam-diam, nonton. Nah, ini menjadi asik gitu. Disebarkan di medsos, mau ikut nggak Palembang, Explore Palembang misalnya, atau merayakan Hari Buku, bayarnya sekian, nanti naik kapal laut, nanti naik kereta, nikmat itu. Jadi IO di Palembang itu bisa menjual paket wisata Hari Buku Palembang. Itu mungkin dari saya dulu, Dr. Firman. Pemantik, kalau mau didiskusikan, saya rasa apa yang mesti didiskusikan ya? Silakan. Baik, jadi kita enak dialog ya, memang ya. Bung Galagong ya nanti. Jadi memang ada satu hal yang menarik tadi saya tangkap di situ, bahwa Bung Galagong ini ternyata sudah jadi orang Palembang ya. Kalau kata orang Palembang itu kalau sudah terminum cuko ya, air Sungai Musi itu jadi orang Palembang, Bang. Saya jadi, itu biasanya jalan-jalan itu ada tuh rumah tua dekat PLN ya. Rumah Taipan kalau nggak salah tuh, ada rumah tua Palembang. Rumah panggung. Tuh ada tuh, kalau nggak salah Taipan Indonesia itu. Selain ke rumah kapiten ya, rumah mayor apa rumah kapiten? Rumah kapiten ya, rumah mayor. Rumah kapiten, terus Munawar Kampung Arab ya. Mungkin ke Baba Buncit mungkin ya. Ya. Saya lupa. Pokoknya saya paling suka nongkrong di pasar 16 lah, ngopi. Ada tuh pagi-pagi ngopi. Minum mie, kopi. Jalan kaki di situ. Nah, Bung Galagong, ini kita mau sambil diskusi santai lah ya. Ya. Kita diskusi-diskusi tadi. Jadi Bung Galagong ini kan dari kiprahnya, saya luar biasa angkat topi nih lihat
kiprah Bung Galagong kepedulian terhadap sastra, dan ini tidak banyak ya. Apalagi saat ini ya, generasi Z saat ini memang ya saya tanda kutip agak kurang suka baca buku ya. Nah, ini yang menjadi satu PR kita bersama. Nah, padahal kita kan semua harus menyebarkan ya, virus literasi ini ya ke seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, Bung Galagong sebagai duta baca punya nggak strategi gimana nih supaya kita menyebarkan virus literasi ini ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu saya mau minta ilmunya dari Bung Galagong. Waktu saya muda, misalnya saya kan digital imigran. Jadi saya ini orang yang lahir di era mesin uap, baby boom lah, mesin uap. Jadi saya ngalamin tuh naik delman, ya kan? Naik sepeda, mesinnya mesin tik, kemudian era globalisasi, saya dapat komputer, kemudian era internet. Nah, sekarang era industri kreatif 4.0, di mana medsos, infodemik masuk ke ruang-ruang keluarga. Saya ini orang tua yang adaptif. Jadi saya pernah membaca adagium, kesuksesan itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita terhormat, bukan karena kita berderet gelar, tapi karena kita adaptif. Nah, sewaktu saya sekolah, orang tua saya bilang ke saya, awas ya, jangan baca buku yang pornografi misalnya ya, jangan, kemudian ada video, awas jangan nonton film-film porno misalnya, kayak gitu. Tapi lama-lama orang tua saya merasa bahwa namanya anak muda selalu ingin cari tahu. Ya, kata orang tua, yang ini kemudian saya terapkan ke anak-anak saya. Saya dan istri tidak merasa khawatir kalau misalnya anak-anak saya itu hobinya baca internet, hobinya nonton, bukan hobinya maksudnya, sesekali dia suka nyuri-nyuri misalnya, nyuri-nyuri video porno ingin tahu, atau misalnya main game dan sebagainya. Kami sebagai orang tua yakin, karena saya bilang ke mereka, karena ayah dan ibumu ini mengajar kamu sesuatu yang baik. Jadi tidak, insya Allah lah tidak akan tersesat gitu ya. Tidak akan kemudian gara-gara nonton video porno kemudian jadi pedofil, kemudian jadi pemerkosa. Enggak, karena saya menurunkan genetiknya bagus gitu. Nah, itu saya tekankan ke anak-anak saya. Begitu juga orang tua saya. Jadi ketika digital natif, anak-anak saya itu lahir internet sudah ada. Itu internet, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, siapa lagi? Jack Ma, siapa lagi yang Tesla itu? Alan Musk ya kalau nggak salah. Alan Musk ya. Ya. Itu orang-orang yang suka membaca. Lalu dia mengeluarkan produk. Nah, produk itu adalah produk orang pintar. Nah, maka generasi kita nih harus mau menerima situasi, kondisi sekarang bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita itu memang hidup lahir di dunia itu. Maka kita harus adaptif. Nah, mulailah misalnya nanti tahun depan nih, Hari Buku Palembang, ada konten yang sesuai dengan generasi Z. Misalnya, 1 menit bersama generasi Z. Apa itu 1 menit? Untuk Instagram, maka dia harus kampanye literasi lewat video dengan memegang buku. Misalnya saya Rudi dari Banyuasin atau dari Pasar 16. Buat saya membaca buku itu penting seperti di buku ini misal. Jadi di dalam kriteria lombanya tuh harus mengutip quote-quote di dalam buku. Kalau susah nyari bukunya datang ke perpustakaan Palembang. Nah, jadi metode-metode itu, atau misalnya 25 detik TikTok, kampanye literasi. Nah, tapi selalu literaturnya itu acuannya ke buku. Lomba pembacaan puisi misalnya, dalam bentuk video 1 menit. Kutip saja 1 bait, lalu buku puisinya kalau susah, datang ke perpustakaan. Nah, jadi membaca buku itu teks atau e-book, saya rasa nggak ada masalah. Walaupun orang-orang generasi seperti saya tetap merasa yakin buku fisik tetap dicari.
generasi Z juga, walaupun e-book, ternyata dia masih suka mencari buku-buku fisik. Jadi nggak usah khawatir zaman dulu. Wah, katanya orang nonton aja nih ke bioskop, tapi ternyata memang begitu-begitu aja tuh buku tetap ada. Itu Mas Dr. Firman. Ya, jadi kepada seluruh peserta yang hadir Zoom ini, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan dengan Bung Golagung, ya itu silakan nanti di kolom chat ya. Nanti kita akan sajikan dan kita akan diskusikan bersama Bung Golagung. Dan ini memang suatu hal yang sangat menarik nih. Saya mendapatkan banyak ilmu. Jadi dari apa yang disampaikan Bung Golagung tadi ya, bahwa peran keluarga itu sangat penting ya. Bagaimana membentuk karakter sehingga anak-anak ini suka membaca buku ya. Nah, anak-anak kita itu nggak minta dilahirkan. Ya. Ya, itu kan akibat akibat suami istri, akibat kita. Ya, lalu lahir anak-anak. Ketika anak-anak lahir, masa kita larang? Nggak adil sekali. Ya, kita harus menemani. Kata Ki Hajar Dewantoro kan temani. Seperti itu. Baik, Bung Golagung. Ini saya mau diskusi lagi nih. Ini kan di Palembang ini kan saya lihat banyak sekali pegiat literasi ya untuk di Kota Palembang, bahkan seluruh Indonesia ya. Ada yang memang itu secara militan saya lihat ya. Pokoknya berusaha mengembangkan virus literasi, termasuk seperti yang dilakukan oleh panitia kita ini Pak Ahmad Subhan ini sangat luar biasa ya, mendukung dan mengkampanyekan Hari Buku Palembang gitu. Nah, saya mau minta pandangan daripada Bung Golagung ya terhadap para pegiat literasi ini. Tolong berikan satu spirit atau motivasi kepada para pegiat literasi ini. Ya, saya mau bercerita nih, di Palembang itu ada banyak teman. Jadi memang literasi itu saya tidak menyebut pengkotak-kotakan, tapi memang ada klasifikasi. Misalnya gini, Forum Taman Bacaan Masyarakat. Itu saya punya teman namanya Hari Bubut. Oh, Hardi Bubut. Ya, Hardi Bubut ya. Ya, Hardi Bubut. Ya, aktif sekali. Nah, koordinasinya ke Kemdikbud. Dia binaan Kemdikbud. Itu satu hal ya. Lalu ada GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca di Palembang. Itu koordinasinya, Mas Suban mungkin ya, koordinasinya ke Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Palembang. Lalu ada lagi nih, Anwar Putra Bayu, Anton Narasoma, terus siapa lagi ya, banyak tuh. Dewan Kesenian Palembang, dia para penyair dan sebagainya. Nah, ini kekuatan-kekuatan di Palembang yang kalau saya datang ke Palembang pasti silaturahim dengan mereka. Kadang-kala misalnya, saya mau datang nih gini. Mas, ikut pelatihan dong gini. Ayo bikin pelatihan. Dihonorin nggak? Nggak usah dihonorin. Tapi kalau saya lagi traveling nih, tapi ini ya, bayarin 1 malam ya, kamar misalnya kayak gitu. Kalau yang sana traktir makan siang ya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya traveling, saya sebut naikin di medsos, saya ke Palembang nih. Nah, jadi gerakan literasi lokal, gerakan literasi Palembang itu luar biasa. Saya yakin mereka karena kan DNA itu nggak bisa dibohongi. Ya. Palembang itu satu wilayah, kita tahu sejarahnya. DNA itu kan dititiskan ke bawah terus ke generasi berapa, lalu si keturunan itu sadar bahwa dia punya DNA bagus di literasi. Di Palembang ini sebetulnya kota literasi dengan sejarah kerajaannya, tadi percetakan Quran. Nah, jadi mereka rupanya orang-orang inilah yang merawat, melestarikan ruh literasi tadi. Nah, jadi ketika mencanangkan Hari Buku Palembang, saran saya libatkan mereka. Jadi ada semacam, ini udah dicanangkan belum sih? Apa hari ini? Ya, sebenarnya ini sudah yang dari tahun 2019 yang dilakukan oleh Pak Ahmad Subhan. Udah ini ya, udah. Jadi oke, masyarakat nggak ada masalah ya? Ya, jadi memang alhamdulillah antusias masyarakat ini banyak sekali, Bang. Ya, makanya kami alhamdulillah hari ini bersyukur ada Duta Baca Indonesia, Bung Golagung, bisa bersama-sama kami untuk mengkampanyekan ini. Nah, di dalam ruang meeting ini juga ya, Zoom meeting ini ada
beberapa pegiat literasi, ada seperti ini nih, ada dari Ibu Umi Laila Sari nih. Beliau mengelola rumah baca Al-Ghazi di Banyuasin, dan dia mengatakan bahwa terinspirasi dari Rumah Dunia Bung Golago. Makasih. Nah ini juga saya sampaikan juga ada beberapa komentar Bung ya yang masuk ya. Dan itulah, dan di sini Bu Umi itu dia meminta saran nih kepada Bung Golagong ya, bagaimana untuk membentuk jaringan relawan literasi di desa, karena kebetulan beliau ini mengelola rumah baca di desa. Gimana tanggapannya Bung? Saya mau memetakan dulu ya tadi. Kalau forum taman bacaan masyarakat itu kecenderungannya itu kan mengajari membaca, memudahkan akses buku ke masyarakat. Nah, ada satu lagi forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena itu dia langsung tingkatannya itu budaya membacanya sudah lewat. Jadi mengadakan workshop penulisan cerita pendek, novel. Jadi Palembang forum Lingkar Pena di Palembang udah makomnya udah naik. Nah, kalau yang tadi Dewan Union, para penyair tadi seperti Anwar Purtabayu sama Anton Narasoma dan teman-teman itu saya lihat seni pertunjukannya, misalnya teater atau pembacaan puisi. Nah, jika misalnya kekuatan itu digabungkan menjadi sebuah forum forum literasi Palembang misalnya ya, dengan salah satu produknya adalah Hari Buku Palembang. Hari Buku Palembang itu mungkin tenggelam pandemi kali ya. Jadi saya ingat itu kalau 2019 saya lagi di Kalimantan, terus 2020 pandemi. Jadi saya mohon maaf nih Ahmad Suban, saya lalai gitu ya. 2021 saya jadi duta baca, insya Allah lah saya akan coba terus-terusan mempromosikan. Nah, jadi kalau misalnya membuat semuanya digabungkan, membuat forum literasi Palembang, di mana di atasnya langsung bertanggung jawab ke gubernur atau ke Sultan Mahmud Badarudin V ya tadi ya, atau misalnya ke gubernur langsung misalnya. Jadi mohon maaf, nggak usah mikirin Jakarta, nggak usah mikirin daerah-daerah lain, bangun saja Palembang. Apalagi dengan kasus siapa kemarin itu yang 2 triliun itu? Akiditio. Saya nggak ikut campur lah, cuma saya nggak tahu itu apakah, mudah-mudahan sih masih diproses, mudah-mudahan cair lah. Maksudnya sekarang bikin geger lagi Hari Buku ini dengan bikin sesuatu yang satgas relawan literasi misalnya, relawan literasi. Kalau memang kuat tidak didanai misalnya, tapi nggak adil juga lah pemerintah Palembang kalau misalnya tidak memberikan operasional. Nah, memang saya sendiri kan punya program safari literasi atau gempa literasi. Gempa literasi itu gempa yang menghancurkan kebodohan. Jadi kalau kata istri, Pak ada uang lebih nih, kalau mau jalan boleh nih, boleh pinjam mobil. Ya udah, saya jalan tuh ke desa-desa, ngasih pelatihan, happy aja. Saya cuma hanya berharap sama Allah panjangkan umur saya, sehatkan saya. Nah, jadi forum Lingkar Pena, forum Taman Bacaan Masyarakat, gerakan pemasyarakatan minat baca, sporadis tadi ya, parsial, sekarang disatukan. Perahu baca ada nggak ya? Misalnya pemerintah, perpustakaan Palembang punya nggak ya perahu baca? Belum ya? Di Kalimantan tuh ada tuh perahu baca. Jadi perahu dibiayai oleh Dinas Perhubungan Laut. Ya, jadi dia penetrasi ke daerah-daerah. Saya kan yang belum saya capai cita-cita saya itu menyusuri Sungai Musi yang panjangnya luar biasa, itu ribuan kilometer ya. Jadi, nah kalau ada perahu baca, misalnya saya minta izin ke istri 1 minggu kita pakai perahu datang ke desa-desa, karena menurut Perpusnas hasil survei itu jangan dipercaya bahwa Indonesia berada di tingkat bawah itu. Yang ada adalah orang Indonesia susah mengakses buku. Karena coba deh Sungai Musi, selusuri. Pasti di daerah-daerah susah tuh mengakses buku. Nah, kenapa mengakses buku susah? Karena distribusinya tidak merata. Kenapa tidak merata? Karena anggota dewan dan eksekutif punya hutang konstitusi. Undang-undang sistem perbukuan nomor 3 tadi tidak dijadikan perda. Nah, kalau ada payung hukumnya,
dinas perpustakaan daerah, dinas pendidikan, kemudian mungkin dinas Kementerian Desa, apa tuh, ada nggak Kementerian Desa di provinsi, ada nggak? Dinas itu dilaksanakan oleh Pemprov gitu. Pemprov ya. Nah, ya, kalau ada payung hukumnya, mereka sudah harus itu. Nah, tinggal siapa para relawannya. Nah, dibuatlah tadi Forum Literasi Palembang. Nah, dengan cara. Tapi kalau misalnya sama pusing urusan sama pemerintah, ya sudah jalan sendiri. Gak usah mikir yang lain. Ada duit jalan. Insya Allah saya tuh sampai harus, misalnya gini, saya pergi tiba-tiba dari satu desa. Waduh, uang habis, susah nih nyari ATM, susah. Ada anak muda di sana kan. Saya datengin. Ini contoh saya ya. Saya keluarin, saya kenalan. Nama saya Heri Hendrena Haris, kenalan dulu. Saya dari Bandung, dari Banten, bla bla bla. Terus saya iseng, hobi baca nggak? Ada yang hobi dan sebagainya. Pernah dengar nggak nama Golagong? Gitu kan. Kalau nggak kenal, nggak apa-apa. Mau kenal nggak? Gitu. Saya keluarin bukunya, ini bukunya. Selalu tuh dari 10 orang, 1 orang kenal. Terus dia ngeliatin, nah mau nggak saya ajarin nulis? Bayar nggak? Gratis. Cuma traktir saya makan. Gitu aja. Jadi insya Allah orang Indonesia itu baik-baik. Jadi saya datang ke desa-desa, makan, tempat tinggal, nggak ada yang ngasih tempat tinggal, tidur di musola. Berani nggak seperti itu? Kalau di Banten itu relatif mudah ya. Udah sangat aksesnya mudah, tapi kalau di Palembang, Sungai Musi itu challenge banget, tantangan banget. Kalau Hari Buku Palembang, salah satu konten kegiatannya adalah misalnya residensi. Relawan literasi residensi di satu kampung di pinggir Sungai Musi. Pernah nggak ya? Seperti itu. Diterjunkan tuh duta baca provinsi. Kamu tuh duta baca provinsi Sumatera Selatan. Tahun berapa? Betul. Tahun berapa? Tahun 2018. Oke, 3 tahun yang lalu. Iya, bikinlah kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab buat tadi teman dari Taman Baca Al-Ghazali ya? Bu Umi. Oke, Bu Umi. Ya, Mbak Umi. Ya. Jadi buat rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan ya untuk mengetikkan pertanyaannya di chat. Nah, itu buku apa tuh, Bang? Oh, buku Bang ya? Door Press. Satu penanya terbaik. Ini buku terbaru saya. Buku terbaru saya. Satu penanya terbaik. Kirim alamatnya, nanti dipilih sama Dr. Firman. Saya kirimkan. Cuma 1 ya. Wah, luar biasa ya. Silakan yang mau bertanya dan berdiskusi, ini kesempatan emas ya. Kita bisa berdiskusi langsung dengan Bung Golagong. Dan sembari itu saya masih ingin menggali lagi nih pengalaman dan juga tentang bagaimana nih pandangan Bung Golagong. Sekarang Bang, kita kan saat ini kan dihadapkan pandemi COVID ya, 19 yang kita belum tahu nih sampai kapan akhirnya. Sedangkan kita sebagai pegiat literasi ya punya panggilan jiwa untuk meningkatkan minat baca. Gimana nih Bang, menurut Abang peran daripada kita pegiat literasi itu untuk meningkatkan minat baca ini di era pandemi ini? Minta pandangannya Bang. Ya kita berdoa semoga yang sedang sekarang isoman misalnya ya, atau yang meninggal karena COVID, kita doakan. Yang sedang terpapar kita doakan sembuh. Nah, kami pegiat literasi menolak rebahan, ya. Dan ini luar biasa. Saya nih sepanjang bulan April 2020 hingga sekarang itu selalu menerima kiriman buku baru yang kemudian saya review, saya update di Golagong TV, akun YouTube saya. Dan saya sebagai Duta Baca Indonesia membuat gerakan Indonesia Menulis, ya. Jadi siapapun dia yang mengelola taman bacaan masyarakat, mengelola komunitas literasi, aktif di komunitas literasi atau taman bacaan masyarakat, pernah menulis 1 buku minimal, itu nanti diwawancarai oleh saya, metodenya pakai chat WA, dan silakan akses fanpage Gerakan Indonesia Menulis. Bulan Mei 2022, saya bikin leksikon 50 profil penulis Gerakan Indonesia Menulis. Tersebar, sekarang sudah terkumpul, selalu saya update di fanpage Facebook saya, Gerakan Indonesia Menulis. Nanti akan diluncurkan dan diterbitkan oleh Perpusnas
diluncurkannya di kegiatan Perpusnas Writers Festival. Itu event resmi dari Perpusnas dari pemerintah, dan itu menjadi kegiatan resmi pertemuan penulis seluruh Indonesia. Nah, jadi di era pandemi ini kita nggak boleh rebah, dan seluruh komunitas di Indonesia rajin tuh sekarang dengan literasi digital, itu rajin bikin bikin lomba, bikin tantangan, satu hari satu fiksi mini, satu cerpen. Saya sendiri juga menerbitkan beberapa antologi cerpen. Jadi selama persis 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, saya sudah menghasilkan 2 buku. Pertama, buku Lelaki di Tanah Perawan, itu bisa diakses di digital platform storyal.co. Yang kedua, ini yang akan saya hadiahkan. Ini semuanya, ini yang luar biasa ajaib nih. Saya tulis 8 Juli hingga 23 Juli 2021 kemarin. Baru ya, Bang ya. PPKM. Ngebut dicetak 15 Agustus, hari lahir saya, buku ini terbit. Jadi PPKM, daripada bengong nggak kemana-mana, saya dengan editor sahabat saya bekerja sama secara paralel terbit. Jadi kita para pegiat literasi, dia menolak rebahan. Karena literasi digital membantu kami menjadi lebih produktif. Tanpa perlu bertemu, bisa nyetak buku. Ya, artinya Bang, memang suatu era digital ini bukan suatu hal yang harus kita jauhi, malah harus kita rangkul. Karena sebagian orang masih menganggap bahwa buku dengan digital itu seperti berhadap-hadapan. Padahal kalau menurut dari pandangan Abang, enggak gitu kan Bang ya, gitu. Contohnya gini. Ya. Contohnya gini. Ada satu komunitas nulis aja dulu. Terus komunitas bilik nulis. Komunitas digital, komunitas menulis online maksud saya, di Facebook, di grup WA dan sebagainya. Itu semuanya mengadakan kegiatan digital. Misalnya 1 hari 1 cerpen, semuanya dimuat di Facebook atau misalnya di WA, di website. Lalu kemudian mereka rindu memegang, rindu berpose selfie. Selfie itu masa megang mangkok bakso terus. Masa megang, kan lebih keren megang buku. Betul, betul. Akhirnya nih, kata pimpinannya nih, kata koordinatornya, saya mau coba kompilasi ya, cerpen-cerpen terbaik, saya akan pilih lalu saya ajukan ke penerbit. Terus tiba-tiba, ditolak. Kenapa? Ya karena era pandemi, siapa yang mau beli? Gimana kalau cetak sendiri aja? Nah, lalu prapesan, pre-order. Pre-order, ya udah, karena ada 20 penulis, saya pesan 20 deh. Kenapa 20? Karena saya punya teman 20, saya akan paksa mereka beli, gitu. Ya, ada lagi saya pesan 50. Wih, ada yang beli? Ada. Siapa? Murid-murid saya. Kok bisa? Murid-murid saya pasti bangga gurunya bisa nulis buku. Gitu. Dan akhirnya bisa terbit. Ini buku ini prapesan, alhamdulillah disupport oleh pembaca-pembaca saya. Biaya cetaknya ditutup dari prapesan ini. Nah, ini nanti kalau mau nih Palembang, memang agak repot ya Palembang. Jadi saya ada program, tidak perlu membayar saya honor, tidak perlu memberi saya penginapan. Ini di Jawa yang mudah pakai mobil. Saya datang dengan penerbit, syaratnya itu minimal 50 buku dibeli oleh peserta. Saya akan memberikan pelatihan menulis kisah inspiratif, lalu satu lagi bagaimana tulisan dibukukan. Kemudian dikasih tugas, kalau karya tugasnya bagus dibukukan dengan sistem prapesan tadi. Jadi kalau misalnya di Palembang bersedia, karena jauh nih, nggak usah ngehonorin, tapi memang saya bisa naik bus kalau mau murah, nggak ada dana. Bayarin busnya, bayarin penginapannya. Beli 50 buku. Dan saya datang akan ngasih pelatihan tadi. Nah, di Jawa udah ada 7 kota. Nanti akan jalan minggu kedua September. Dengan catatan PPKM dicabut. Ya. Luar biasa. Nah, Bung Golagong, ini ada pertanyaan dari Bung Dimas Sadiman, IKP Sumsel.
Nah, di sini saya bacakan bahwa perlu jaringan yang masif dari seluruh pegiat literasi, dukungan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan Sumsel literasi. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Nah, bagaimana Bung Kolagong melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti IKAPI, Pemda, percetakan, penulis, dan pegiat literasi? Lari ke jejaring ya. Ya. Ke jejaring. Kemarin saya baru saja memberikan pelatihan tentang wawasan tentang pentingnya berjejaring. Berjejaring itu pertama urusan diri sendiri harus diselesaikan, ya. Jadi jejaring itu klasifikasinya misalnya pertama berjejaring dengan siapa? Dengan perorangan, dengan lembaga swasta, dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan insan pers, dengan TV, radio, dengan koran. Ya, perseorangan itu dipecah lagi. Dia bisa pemain bola, bisa public figure di kota itu, misalnya Sultan Mahmud, Pak Darudin misalnya, itu bisa jadi jejaring. Nah, cara berjejaring itu, kalau misalnya saya dari forum Taman Bacaan Masyarakat atau forum Lingkar Pena atau GPMB, yuk kita berjejaring. Oke, kita personal. Ke siapa? Ke Ahmad Suban misalnya. Kirim surat atau WA. Bisa nggak ya saya datang ke tempat Ahmad Suban, tapi saya pengen datang ke rumah. Lalu ketika datang ke rumah, manfaat buat Ahmad Suban yang didatangi apa? Manfaat buat yang datang apa? Kalau saya, ada yang mau berjaring dengan saya bilang, dari mana kamu? Dari komunitas. Manfaat buat saya apa? Ada nggak kalau kamu datang? Kata mereka bisa, itu salah satu cara interviewnya. Oh kalau saya datang ke tempat mas bisa lebih dikenal. Oke, ada lagi nggak yang sifatnya materi gitu? Wah, saya nggak bisa ngehonorin, berarti nggak ada. Mungkin nggak dari 10 yang datang ini membeli karya buku saya? 1, 2, 3. Nah, jadi take and give, berjejaring itu. Nah, lalu dia bertanya ke saya, manfaat buat kami apa? Kalau kamu datang ke tempat saya akan bawa masuk ke ruang kerja saya, silahkan lihat bagaimana saya bekerja, saya akan berikan wawasan, mau ilmu apa? Ilmu cerpen, ilmu esai, jurnalistik. Nah, 3 itu yang saya tawarkan. Nah, di Rumah Dunia seperti itu. Jadi datang, azas take and give-nya ada. Nah, kalau lembaga yang datang, dia harus ngisi kas ke Rumah Dunia. Seperti itu. Nah, apakah itu sulit? Enggak sulit. Urusan pribadinya selesaikan dulu. Jadi kalau misalnya forum TBM, forum Lingkar Pena, GPMB merasa bahwa kalau berjejaring ke sana nanti yang diuntungkan itu saja, semuanya harus simbiosis mutualis. Tujuannya apa? Hari Buku Palembang dikenal secara luas, atau Palembang secara luas. Palembang itu kan memiliki destinasi wisata yang luar biasa. Cukup ke Amperanya aja udah banyak di sejarah. Rumah kulinernya, Benteng Kuto Besaknya, Munawarnya itu kampung Arabnya, rumah kapitennya. Apalagi wisata perahunya. Nah, itu kan harus ada tour guide. Nah, tour guide itu kan selama ini diambil alih, selalu dianggap itu milik pariwisata. Padahal relawan literasi itu bisa. Kalau relawan literasi berkumpul, literaturnya kuat, dia bisa menjelaskan rumah kapiten itu apa, kampung Arab itu apa, rumah terapung itu apa, nanti bisa dibukukan dan sebagainya. Jadi berjejaring itu harus mengesampingkan ego. Itu sulit nggak? Enggak, gampang. Baik, jadi benar. Jadi perlunya jejaring itu sangat penting ya, Bung Kolagong, untuk bagaimana kita menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder dan lain-lain. Jadi ini ilmu yang kita dapatkan dari Bung Kolagong. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bung Kolagong. Pertanyaan terakhir. Ini masalah penyimpanan buku. Jadi pertanyaan dari M. Aris Saputra. Jadi dia terbiasa membaca 2-4 buku per bulan. Nah, terus bagaimana nih saran dia? Mungkin dia banyak sekali buku-buku tadi. Nah, dimanfaatkannya seperti apa itu, Bung Kolagong? Ya, oke. Saya mau ngasih tahu dulu bagaimana cara mendapatkan buku gratis. Ya,
Kalau sudah membaca buku, kamu review atau bikin resensi. Pakai metode resepsi aja lah. Misalnya bagaimana respon kita kalau kamu bukan ahli sastra misalnya ya. Dengan disiplin ilmu saja. Kalau kamu seorang arsitek, ya buku itu bedahlah dari sisi arsitekturnya misalnya. Di situ setting lokasinya. Lalu dengan literasi digital ini kan sudah tahu tuh keywordnya, algoritma tuh gimana. Nanti tuh di Rumah Dunia tuh sampai akhirnya ada relawan yang sering meresensi buku itu sudah nggak perlu beli karena dikirimi terus. Sekarang nih saya dikirimi terus tuh sama penulis-penulis pemula untuk direview. Nggak apa-apa, itu bagian dari tanggung jawab moral saya. Nah, setelah dibaca, kalau saya punya Rumah Dunia, kalau kelebihan taruh aja di perpustakaan atau dibagi-bagikan. Jadi di rumah saya tuh memang ada buku-buku tua yang nggak bisa saya bagi-bagikan. Beberapa biasanya dicuri tuh, ada yang nekat nyuri gitu ya. Nah, tapi kalau kamu merasa buku ini ingin bermanfaat, bikin giveaway misalnya kalau punya akun Facebook, giveaway buku ini, udah bagi-bagiin aja. Kalau Baim Wong, Atta Halilintar bagi-bagi duit, ya kita bagi-bagi buku lah. Itu saya rasa lebih produktif dan bermanfaat. Giveaway, hadiahkan. Nah, kalau saya, Hari Buku Palembang ini, ada gerakan seluruh masyarakat Palembang menghadiahkan bukunya yang sudah dibaca ke orang-orang di sepanjang sungai misalnya, datang ke pasar misalnya ya, komunitas tadi Forum Karpena, Forum Taman Bacaan Masyarakat, orang per orang datang, Hari Buku Palembang Pak, hari ini saya kasih buku Bapak, kasih buku. Mau dibaca mau enggak terserah, pokoknya momen itu menjadi berharga, apalagi kalau kita mengenalkan diri. Saya namanya Anu bla 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 bla. Ini hadiah buat Bapak. Kata kalau dia orang Islam, kata Allah, kita disuruh baca. Nah, saya sebagai hamba Allah, orang Islam bertanggung jawab untuk menyebarkan ayat ini. Nah, ini bukunya buat Bapak. Kalau Bapak menyanyikan buku ini, berarti Bapak mengabaikan surat Al-Alaq. Baik. Waduh, ini diskusinya menarik sekali nih, Bung Golagong. Akan tapi sayang sekali memang waktu yang sangat terbatas kita di sini. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi nanti saya serahkan ke panitia Pak Subhan ya untuk memilih pertanyaan, dan itu tadi kita akan mendapatkan satu buku ya, hadiahnya buku dari Bung Golagong. Wah, itu luar biasa itu. Langsung ya akan diberikan dan nanti diberikan kepada penanya tadi Bung Golagong. Dan kami mengucapkan terima kasih nih Bung Golagong atas diskusi pagi hari ini yang sangat bermutu dan kami banyak sekali mendapatkan ilmu ya. Dan tentunya kami berharap nanti Bung Golagong setelah pandemi ini ke Palembang lah ya. Kita sama-sama menikmati empek-empek sambil diskusi. Ya, itu aja ongkos tadi itu ya, kalau mau kerjasama dengan saya atau misal kalau ada anggaran, saya nggak pakai pesawat, pakai kapal laut, kereta ya, itu nikmat perjalanannya. Tapi juga naik tol sekarang enak juga Bung Golagong sekarang ini, lebih cepat. Oh iya sekarang ada tol ya? Ya sekarang tuh. Iya. Itu berarti panitia bisa jemput ke Lampung ya, ke Bakauni ya? Bisa, karena sekarang kan itu kalau sekarang? Lewat darat paling 7 jam 8 jam sudah sampai kita Palembang. Bolak-balik atau sejalan? Sejalan sekitar 7 jam 8 jam kurang lebih. Oh, berarti jam 1 malam ya? Ya. Jemput saya di Oke. Ya tapi bisa, naik bus juga bisa lah, jangan ngerepotin panitia. Enggak juga, Bung. Kita juga orang traveling ini, suka jalan-jalan, Bung. Oke, doakan COVID-nya berlalu ya. Ya, saya juga berharap, kita semua berharap di sini segera COVID ini berlalu, kita bisa berinteraksi ya dengan Bung Golagong ya, menyemarakkan, insya Allah mudah-mudahan menyemarakkan Pekan Pustaka Palembang yang berikutnya, dan terus mengkampanyekan Hari Buku Palembang tanggal 21 Agustus ya. Ini merupakan satu kebanggaan. Nah, Bung, saya sekaligus mengucapkan terima kasih nih, Bung, atas interaksi talkshow kita pagi hari ini ya. Dan sebelum saya menyerahkan acara ini kepada panitia kembali ya, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun ya. Gadis Palembang elok dipandang mata, berikan bunga pastinya merasa senang.
Terima kasih perhatian seluruh peserta. Mari kita dukung Hari Buku Palembang. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah boleh. Silakan. Saya mau kembali ke itu ya. Ada acara di rumah. Oke. Bang Golagong, Sultan Mahmud sebentar. Ya. Kita dokumentasi sebentar. Oh, boleh. Foto ya? Iya. Oke. Ya. Mungkin panitia aktifkan kamera. Sebentar, saya ketua panitia kita. Sebelum dokumentasi barangkali ada sedikit ini. Oh iya. Yang Mulia Sultan Mahmud IV mau bicara sebentar. Ya, mungkin nanti kita turut mengundang Bung Golagong juga ke Palembang. Insya Allah di Palembang, kami di Kesultanan Palembang mau membuat perpustakaan mini. Jadi sekalian untuk menambah minat baca dan jadi pojok baca di Palembang. Mungkin amin. Ketika kegiatan mungkin sekalian saya mengundang Bung Golagong ke sini Insya Allah. Amin. Ya. Doakan sehat semua ya Pak Sultan ya. Siap, nanti waktunya diatur sama panitia ya, Insya Allah. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kita sesi dokumentasi. Dipersilakan untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sesi pertama untuk itu bukunya ke Sultan satu deh ya, saya kasih. Waduh. Nanti minta alamatnya ya. Terima kasih. Ya. Untuk sesi pertama 1, 2, 3. Satu kali lagi 1, 2, 3. Ya. Tunggu sebentar karena kita banyak peserta jadi layarnya cukup banyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, sebagai informasi dulur-dulur peserta pembukaan udah bisa dan juga keluar ya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Golagong. Ya baik, para peserta, sebagai informasi peserta kegiatan kita pada hari ini selain melalui Zoom, juga kita disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Mang Dayat, channelnya Wong Palembang. Penontonnya lebih kurang ada 850 sampai dengan sekarang. Cukup luar biasa. Tidak hanya dari kota Palembang, tapi ada dari Malaysia kalau nggak salah, Kalimantan, luar negeri. Mudah-mudahan kegiatan satu pekan ke depan akan berjalan dengan lancar dan kami tunggu para peserta yang berkesempatan hari ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sebagai informasi, nanti malam ada sesi berikutnya yang akan diisi dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu tentang peluang pulang pusaka Palembang. Nanti akan ada 2 narasumber, yaitu narasumber pertama Bung Boni Triana, merupakan sejarawan dan sekretaris tim repatriasi koleksi Indonesia di Belanda, dan narasumber kedua ada Ibu Prieda Amran, merupakan peneliti Indonesia di Belanda. Nanti akan ditemani moderator kita Bung Robi Sunata, merupakan sahabat cagar budaya Palembang. Nah, baik, Bapak Ibu peserta pagi hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Kami tunggu kehadirannya nanti pada pukul 19.30 nanti malam. Untuk hari ini, pagi hari ini cukup sampai di sini kegiatan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sultan. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Izin live ya. Assalamualaikum. Sehat selalu yang mulia. Ya, sama-sama.